Adik-adik, ada yang nangis. Kamu kenapa nangis? Foto-foto dalam galeri aku kehapus semua, Ci. Jadi aku sedih. Oh, jadi semua foto-foto yang ada di handphone hilang. Makanya kamu sedih. Sini ikut aku. Nah, hari ini kamu jangan sedih. Kenapa? Karena aku mau ajakin kamu ke sekolah minggu bareng sama adik-adik yang ada di rumah. Kita mau memuji Tuhan bareng. Mau ikut gak? Ikut dong. Di mana, Ci? Di Sekolah Minggu Tangerang City Blessing. Nah, adik-adik yang ada di rumah juga udah siap, Ci, untuk memuji nama Tuhan. Gimana? Mau ikut? Ikut dong. Oke, kalau gitu dia Siana yang berdoa ya. Oke, adik-adik, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau siapkan hati kita untuk kita memuji nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Semoga kami dipakai untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Na 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 na, na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yesus luar biasa, Yesus luar biasa, Yesus luar biasa. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, nama yang ajaib, Dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, nama yang ajaib, Dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku
Spiderman, ada Om Superman, ada kakak Batman. Orang bilang dia hebat, tapi buat kita ada yang lebih hebat. Nama yang ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Oke adik-adik, kita sudah bersuka cita di dalam Tuhan. Tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat lagu Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tuhan Yesus yang baik,
kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh bersuka cita, kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar Tuhan dimanapun kami berada. Biar Roh Kudus menjamah setiap kami ya Bapa. Kami percaya Engkau sudah hadir, bahkan menjamah setiap anak-anak-Mu yang hadir. Biarlah Tuhan ketika kami mendengar firman-Mu Engkau jamah. Biarlah firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menolak Tuhan segala roh ngantuk, roh malas, roh yang tidak dengar-dengaran akan firman-Mu, roh yang menolak akan firman-Mu Tuhan kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, anak-anak, cucu-cucu oma yang paling baik, yang manis-manis. Pada pagi ini puji Tuhan, Tante Elin boleh ada di tengah-tengah kalian lagi. Karena Tante Elin percaya, Oma Elin percaya bahwa kita semua dalam lindungan Tuhan. Kita semua adalah dalam pelukan Tuhan. Karena Bapak kita Bapak yang baik. Karena zaman-zaman akhir ini kita melihat banyak hal yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita kayaknya ada masa depan apa tidak nih ya. Karena tapi kita percaya dan Tante Elin ini sangat percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh di dalam Dia, kalau kita benar-benar ya kita minta bimbingan Dia, Tante Elin percaya bahwa Tuhan selalu mencukupkan, Tuhan selalu melindungi. Tapi kalian harus tahu, kalian dari lidah bibir kita, dari lidah bibir adik-adik semua, kita juga harus memuji Tuhan, harus bersyukur, harus merasa kita selalu kita merasakan kita bahwa ada jamahan Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut, jangan kita merasanya Tuhan mah gak kelihatan. Enggak, saya dari kecil ya, Tante Elin dari kecil mengajar ya ke adik-adik di Gendeng Pulau atau di Bugel. Selalu Tante Elin bilang bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu selalu ada di mana-mana. Jangan takut, jangan merasanya gak ada. Tuhan itu selalu lihat kehidupan kita. Apalagi sekarang ya, Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Dia. Atau orang yang sungguh-sungguh, yang terus melekat kepada Dia. Dan sebab itu tema saat ini Tante Elin akan membawakan bahwa kita harus menghitung hari-hari kita. Itu adanya di Mazmur 90. Tadi Tante Elin sebelumnya Tante Elin terus pelajari dan merenungkan bahwa di dalam Mazmur 90 itu yaitu pujian Musa, karena Mazmur itu, kitab Mazmur itu kitab puji-pujian, kitab kidung yang meninggikan nama Tuhan. Itu dari mulanya dari Mazmur Daud ya, Raja Daud itu terus dia walaupun dia mungkin banyak kesalahan, banyak hal-hal yang Tuhan tidak perkenan, tapi setelah itu dia sadar dan setelah itu dia dia bergumul ya, dia terus berlari pada menuju kesempurnaan. Kita juga seperti itu. Jangan kita merasa kalau kita udah bersalah atau kalau kita sudah melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, kita masa bodoh. Udahlah, saya mah udah ini. Berapa jahatnya Mazmur waktu Daud itu ya melakukan kesalahan, tapi dia berlari, dia mohon maaf sama Tuhan. Kita juga seperti itu, karena Bapak kita itu Bapak kita itu Bapak yang baik, yang selalu merangkul. Tuhan nggak cari orang-orang benar. Tuhan nggak cari orang-orang yang merasa udah suci, tidak. Tapi pada saat ini Tante Elin terus berdoa buat kalian. Terus Tante Elin bergumul ya, supaya kalian itu mendekat kepada Tuhan. Tuhan gak lihat belah depan kita, tapi kita akan Tuhan melihat penujuan kita, tujuan akhir kita. Karena di situ ya di Mazmur katakan ya, yang Tante Elin lihat di Mazmur 90 itu puji-pujian Nabi Musa. Kalian tahu kan Musa juga banyak tantangan, banyak menghadapi jemaat-jemaat yang ibaratnya dia, kita mah di Google sini mungkin baru 100-an ya, Willy ya, tapi di sana di Musa itu ribuan loh, sebangsa Israel seluruh Mesir itu ngikut Musa. Tapi apa? Dia banyak pasti badai, banyak pasti hal-hal yang tidak enak yang dia alamin. Mungkin cemoohan, nggak semua orang itu menganggap kita benar loh. Banyak orang-orang yang menganggap kita walaupun kita udah benar nih,
banyak masih mencela kita begini, begono, begini. Tapi kita harus tahu ya, kita ini anak-anak Tuhan, kita harus mandang Tuhan. Jangan mandang manusia nggak melihat kebaikan kita loh. Manusia tidak pernah lihat positifnya kita. Tapi pada saat kita memandang Tuhan, Bapa kita, Bapa yang selalu baik sama kita. Dan juga Bapa yang selalu mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Dan juga di sini dikatakan ya Mazmur, yaitu Nabi Musa ternyata ya. Mazmur, tapi dia menulis di Mazmur Daud, dimasukkan ke dalam kitab Mazmur. Itu suatu ibaratnya suatu koreksi diri ya, atau dia selalu melihat bahwa Tuhan, kami ini tidak ada apa-apanya. Umur kami ini cuman hanya sebentar seperti rumput. Dan juga di sini dikatakan bahwa kita ini kemurahan Tuhan saja. Kemurahan Tuhan saja bahwa kita ini masih ada. Ya, hanya kemurahan Tuhan. Walaupun mungkin kita gak seenak orang-orang yang ya ibaratnya orang-orang yang banyak duit ya kesana kesini. Tapi pada saat ini saya melihat ya, Tante Eli melihat semua, walaupun orang berduit, walaupun orang gak berduit, semua pada saat COVID ini dia harus merenung, harus di rumah, harus melihat, harus berkaca pada diri sendiri dan juga kepada kehidupannya masing-masing. Bahwa di samping semua itu, di balik kekayaan, di balik kemampuan, tidak ada yang lebih hebat daripada Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat dari kedahsyatan Tuhan. Karena kita lihat COVID ini kan tidak terjadi di Indonesia saja ya adik-adik ya. Tapi seluruh dunia mengalami. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena apa? Di kitab suci katakan sampai seluruh bumi meninggikan nama Tuhan. Jadi kita jangan berkecil hati, jangan aduh kapan ya, apalagi anak-anak sekolah sekarang ya diliburkan begitu, harus live streaming, harus aduh susah payah ya bagi yang punya duit, punya HP, punya laptop gampang-gampang aja ya, mamanya tinggal suruh apa. Tapi kalau yang gak punya harus berjuang. Dia mungkin ke temannya, dia mesti cari ya. Dan juga Tante Elin kemarin baca ya di satu YouTube ya, ada anak-anak yang lari ke gunung loh. Di Sulawesi Tengah itu mereka harus naik ke gunung untuk cari sinyal. Dan ditonton rame-rame, dia apa untuk mendapat pelajaran. Untuk mendapat pelajaran yang akan dia pelajari. Berapa susahnya. Makanya puji Tuhan. Kita selalu bersyukur aja deh ya. Dan juga kita harus selalu merasakan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Itu kuncinya. Bahwa kita hidup ini. Bukannya kita melihat kesuksesan kita. Bukan kita melihat apa yang udah kita punya. Tidak. Tapi kita biar terus bersandar kepada pengertian Tuhan. Dan juga nih ya, Tante Eli di sini akan baca di Mazmur ya. Di Mazmur 90 ya. Di sini dikatakan di sini pada waktu Mazmur bilang ya bahwa di Mazmur 90 ayat 1 di sini dikatakan apa? Doa perlindungan, doa Musa abdi Allah, Tuhan engkaulah perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi dunia diperanakan, bahkan sampai selama-lamanya engkau adalah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin dan berlalu. Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi, seperti rumput di waktu bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang berisa. Dan layu, petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Ayat 8, yang kau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan waktu bertahun-tahun, kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80. Dan kebanggaannya adalah kesukaran, sebab berlalunya buru-buru, katanya tuh ya. Dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Nah, di sini yang 12 yang kami tekankan pada firman Tuhan kali ini, ajar kami menghitung hari-hari sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di sini dikatakan bukannya kita ngitungin, ngeliatin kalender terus nih ya, ini tanggal berapa sih?
ini hari apa sih? Enggak. Menghitung hari-hari itu yaitu kita mengisi apa yang kita sudah lakukan. Apa yang Tuhan juga nggak mau kita terus-terusan kita ke gereja nih bulak-balik, tapi kita nggak pernah melakukan hal-hal untuk hal-hal yang lain, untuk kita menjadi berkat, untuk menjadi manis bagi orang-orang sekeliling kita, enggak. Tapi menghitung hari-hari itu mengisi, seperti adik-adik nih ya yang masih sekolah atau yang udah remaja, itu mengisi hari-hari itu kita belajar, kita dikasih tanggung jawab nih sama sekolah ya untuk kita belajar, kita ikut live streaming pelajaran. Jangan kita biasanya udah lockdown itu tidur bangun siang, tidur tengah malam, tidak boleh. Nah, tapi di sini dikatakan hidup itu harus penuh dengan hari-hari yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan itu apa? Tuhan inginkan itu adalah Tuhan yang kita menyukakan hati Allah, ya, menyukakan hati Dia. Dan sedemikian rupa kita memperoleh hati yang bijaksana. Sebab apa? Orang yang tidak memperhatikan hari-harinya, kita selalu sembrono hidup kita, kasar. Apalagi kita orang punya duit, berkuasa. Apalagi adik-adik yang merasanya mama papa ini orang kaya. Wah, gue suka-suka aja deh. Tidak boleh ya. Tapi kita punya hati yang bijaksana. Kalau kita melihat sahabat kita yang kekurangan, atau sahabat kita yang mungkin kita susah payah nih, gak bisa dengerin nih live streaming. Kita yang punya HP, kita harus bantu dia. Harus ayo nontonin sama-sama yuk. Yuk kita dengerin yuk. Itulah mengisi hari-hari kita. Kita menghitung hari-hari kita dengan baik ya. Dengan hati yang bijaksana. Kita melihat kekurangan. Atau mungkin melihat ada orang yang mama kita sendiri ya. Aduh bagaimana nih mesti bayar ini bayar itu. Kita belajar. Jangan terlalu menuntut. Minta ini minta itu. Minta ini minta itu. Tapi kita belajar hati yang bijaksana. Oh, mungkin mama papa saya gak kerja karena hari ini. Dan kalau kita bersyukur, kita menangis sama Tuhan, Tuhan kirim orang lain loh untuk memberkati kita. Jangan takut. Makanya Tante Elin membawakan ini, tadinya Tante Elin bingung nih ke Cici Feby gimana hari-hari, menghitung hari-hari. Karena anak kecil gak mungkin. Tapi setelah dikasih pencerahan, oh begini rupanya menghitung hari-hari itu mengisi hari-hari itu dengan kebaikan, dengan menjadi berkat buat orang lain. Jangan kita numpang hidup aja loh. Tante Elin sampai setua begini rasanya gak mau numpang hidup. Tante Elin bilang, Tante Elin mau mengajar sekolah minggu sampai Tante Elin dipanggil Tuhan. Tante gak mau yang namanya pensiun. Jadi kita harus mengisi waktu kita. Harus mengisi hidup kita nih dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang positif. Hal-hal yang berguna, yang menyenangkan hati orang. Jangan ngekiin orang. Jadi kalau setiap ada orang teman-teman kita yang gak punya nih sekolah pada saat ini gak punya, mungkin gak punya handphone, gak bisa live streaming, kita ajak tetangga kita, yuk belajar yuk, apalagi dia dalam satu kelas ya, belajar adik-adik menjadi berguna. Itulah firman Tuhan yang Tante Elin sudah sampaikan. Walaupun banyak kekurangan, tapi Tante Elin percaya Roh Kudus yang akan menerangkan kalian ya. Roh Kudus, karena Tante Elin gak cuma asal ngomong doang nih. Tante Elin setelah baca ini Tante berdoa lagi. Tante Elin berdoa lagi, Tuhan berikan pengertian pada anak-anak kami supaya mengisi hari-harinya dengan bijaksana, mengisi hari-harinya dengan baik ya. Dan begitulah firman Tuhan sampai saat ini. Kira firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kalian, menjadi pegangan, karena firman itu suluh ya. Suluh itu tahu gak? Itu penunjuk jalan supaya kita hidup ini benar di dunia. Kan dunia itu gelap. Dunia itu udah gak bisa kelihatan apa-apa, hanya kejahatan. Tapi puji Tuhan pada saat ini kita sudah bisa menyelesaikan dengan baik ya. Koko-koko di gereja udah bersusah payah, dia mau ngerekam Tante Eli ngomong, Tante Eli dan juga musik-musiknya, guru-gurunya. Kita harus berdoa buat mereka-mereka, buat hamba-hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu, semua ya. Kita harus berdoa buat mereka supaya Tuhan kasih kemampuan dan kesehatan. Puji Tuhan, sekarang mari kita berdoa, kita tundukkan kepala bahwa kita harus bersyukur. Bapa yang baik, terima kasih. Hamba-Mu sudah berbicara Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri, Tuhan yang menerangkan mereka. Tuhan, Engkau Allah yang baik.
Allah yang selalu baik, Bapak. Di saat kami memerlukan Engkau, Engkau ada. Di saat kami berseru, Tuhan, ketidakmampuan kami, Engkau selalu hadir. Bapak yang baik, kiranya damai sejahtera terus melimpah. Biar kami pada saat nanti terus setiap minggu kami boleh setia mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu itu penting bagi kami. Berkati juga yang menyelesaikan live streaming ini, Koko, Cici, semuanya Tuhan. Juga hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Yang mereka-mereka yang menyampaikan kabar baik, Bapak. Kami percaya Engkau menghitung apa yang dia sudah kerjakan. Engkau akan membalaskan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya firman itu tertanam dan bertumbuh dan berbuah-buah bagi anak cucu mantu kami. Bagi semua cucu-cucu semua, dari yang kecil, dari kelas PG sampai yang C. Kami percaya Tuhan, mereka juga mendapat berkat dengan firman ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.